Halo, teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari geografi regional negara berkembang di Afrika Tengah. Sebuah kawasan yang memiliki kekayaan alam luar biasa namun juga menghadapi tantangan besar dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Afrika Tengah merupakan kawasan di bagian tengah benua Afrika yang terdiri dari 9 negara, yaitu Republik Afrika Tengah, Republik Kongo, Burundi, Republik Demokratik Kongo, Kamerun, Gabon, Sao Tome and Principe, Chad, dan Gini Khatulistiwa. Kawasan ini sering disebut sebagai paru-paru kedua dunia, setelah Amazon, karena sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh hutan tropis lebat yang menyimpan keanekaragaman hayati sangat tinggi. Secara geografis, Afrika Tengah terletak di sekitar garis Khatulistiwa, yang menjadikannya memiliki iklim tropis lembab dengan suhu yang cenderung konstan sepanjang tahun. Curah hujan tinggi terjadi di wilayah selatan dan bagian tengah, terutama di kawasan hutan Kongo. Sementara itu, wilayah utara seperti Chad dan sebagian Republik Afrika Tengah memiliki iklim yang lebih kering dan termasuk ke dalam zona sabuk Sahel, yaitu wilayah peralihan antara gurun Sahara dan daerah tropis. Kawasan ini didominasi oleh hutan hujan tropis, dataran tinggi, serta lembah-lembah sungai besar. Sungai Kongo menjadi salah satu sistem sungai terpenting di dunia, mengalir sepanjang lebih dari 4.000 km melintasi beberapa negara. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber air dan jalur transportasi penting, tetapi juga menopang kehidupan jutaan penduduk yang bergantung pada hasil ikan dan kesuburan tanah di sepanjang alirannya. Selain Sungai Kongo, terdapat pula Sungai Ubangi dan Sungai Cari yang berperan besar dalam kegiatan pertanian dan perdagangan lokal. Dari sisi sosial ekonomi, sebagian besar negara di Afrika Tengah masih tergolong sebagai negara berkembang. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian subsisten, yaitu pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk ekspor. Komoditas utama yang dihasilkan meliputi kopi, kakao, teh, kapas, dan kelapa sawit. Selain itu, banyak negara di kawasan ini juga bergantung pada hasil hutan dan tambang, seperti emas, minyak bumi, kobalt, dan berlian. Namun, meskipun kaya akan sumber daya alam, sebagian besar negara di Afrika Tengah belum mampu mengelolanya secara optimal. Ketimpangan sosial, korupsi, ketidakstabilan politik, serta infrastruktur yang minim menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk. Tingkat pendidikan dan layanan kesehatan masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Banyak wilayah juga mengalami konflik internal yang berkepanjangan, terutama yang berkaitan dengan perebutan sumber daya alam. Mari kita bahas secara singkat kondisi dari masing-masing negara di kawasan Afrika Tengah. Republik Afrika Tengah merupakan negara yang terletak tepat di jantung benua Afrika dan tidak memiliki garis pantai. Perekonomiannya masih bergantung pada pertanian dan hasil hutan, seperti kayu dan kapas. Namun, negara ini sering dilanda konflik politik dan kekerasan bersenjata antar kelompok, yang menyebabkan banyak penduduk harus mengungsi. Kondisi keamanan yang tidak stabil menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur. Republik Kongo memiliki posisi strategis di tepi Samudra Atlantik. Negara ini kaya akan sumber daya alam, terutama minyak bumi dan kayu. Kota Brazzaville yang terletak di tepi Sungai Kongo berhadapan langsung dengan Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo. Kedua kota ini menjadi pusat perdagangan dan aktivitas ekonomi di kawasan. Meskipun memiliki pendapatan dari minyak, ketimpangan sosial masih cukup tinggi, dan sebagian besar masyarakat pedesaan masih hidup dari hasil hutan dan pertanian sederhana. Burundi adalah negara kecil, yang berbatasan dengan Rwanda dan Tanzania. Topografinya didominasi oleh perbukitan dan pegunungan dengan tanah yang subur. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, dengan kopi dan teh sebagai komoditas utama ekspor. Namun, kepadatan penduduk yang tinggi serta konflik etnis antara kelompok Hutu dan Tutsi menjadi tantangan serius dalam pembangunan negara ini. Pemerintah terus berupaya meningkatkan sektor pendidikan dan mengurangi kemiskinan, tetapi kemajuan masih berjalan lambat. Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan negara terbesar di Afrika Tengah, bahkan salah satu yang paling luas di Afrika. Negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa,
termasuk emas, kobalt, tembaga, dan berlian. Namun, ironi terjadi karena kekayaan tersebut justru sering menjadi sumber konflik dan eksploitasi. Selama beberapa dekade, RDK dilanda perang saudara dan ketidakstabilan politik. Meskipun begitu, negara ini memiliki potensi ekonomi yang besar jika stabilitas dapat tercapai. Ibu kotanya, Kinshasa, merupakan salah satu kota metropolitan terbesar dan terpadat di Afrika, serta menjadi pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Kamerun dikenal dengan julukan miniatur Afrika, karena memiliki hampir semua bentuk bentang alam yang ada di benua tersebut, mulai dari garis pantai, pegunungan, hutan hujan tropis, hingga padang sabana. Ekonominya cukup beragam, dengan sektor pertanian, minyak bumi, dan industri yang berkembang. Kamerun juga memiliki potensi pariwisata alam seperti Gunung Kamerun dan pantai-pantai indah di Teluk Gini. Negara ini relatif lebih stabil secara politik dibandingkan negara tetangganya, meskipun masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan wilayah utara dan selatan serta masalah tata kelola pemerintahan. Gabon merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Afrika Sub-Sahara. Kekayaan alamnya berasal dari minyak bumi, mangan, dan hasil hutan. Pemerintah Gabon dikenal cukup aktif dalam mengembangkan kebijakan pelestarian lingkungan, dengan sekitar 10% wilayahnya dijadikan taman nasional. Upaya ini menjadikan Gabon sebagai salah satu negara yang menjadi contoh dalam pembangunan berkelanjutan di kawasan Afrika Tengah. Sao Tome and Principe adalah negara kepulauan kecil yang terletak di Teluk Gini. Meskipun berukuran kecil, negara ini memiliki keindahan alam luar biasa dan dikenal sebagai penghasil kakao berkualitas tinggi. Perekonomian negara ini bergantung pada pertanian dan pariwisata, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Stabilitas politik yang relatif baik membuat Sao Tome and Principe menjadi negara dengan tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi di antara negara-negara Afrika Tengah. Chad terletak di bagian utara kawasan dan sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun. Iklimnya ekstrim dengan curah hujan sangat rendah. Danau Chad yang menjadi sumber air utama kini menyusut drastis akibat perubahan iklim dan penggunaan air yang berlebihan. Ekonomi Chad bertumpu pada sektor minyak, tetapi sebagian besar masyarakat masih hidup dari pertanian subsisten dan peternakan. Kondisi sosial yang kompleks, termasuk konflik etnis dan serangan kelompok bersenjata, menjadi tantangan besar bagi stabilitas negara ini. Gini Khatulistiwa merupakan negara kecil dengan wilayah daratan di pantai barat Afrika dan beberapa pulau, termasuk Pulau Bioko dan Annobon. Negara ini memiliki cadangan minyak yang besar, menjadikannya salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di Afrika. Namun, kekayaan tersebut tidak dinikmati merata oleh seluruh rakyat karena masih adanya kesenjangan ekonomi dan tata kelola yang belum transparan. Menariknya, Gini Khatulistiwa adalah satu-satunya negara di Afrika yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, warisan dari masa kolonial Spanyol. Selain potensi ekonomi yang besar, kawasan Afrika Tengah juga menghadapi berbagai isu lingkungan. Deforestasi akibat penebangan liar dan ekspansi pertanian menjadi ancaman utama terhadap keberlanjutan ekosistem hutan tropis. Tambang mineral yang tidak terkelola dengan baik menyebabkan pencemaran air dan tanah. Perubahan iklim turut memperparah kondisi, dengan meningkatnya kekeringan di Chad dan Burundi serta berkurangnya curah hujan di beberapa daerah hutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sejumlah negara bekerja sama dalam program internasional seperti Inisiatif Hutan Kongo (Congo Basin Forest Initiative), yang bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan. Jika dilihat secara keseluruhan, Afrika Tengah merupakan kawasan yang memiliki potensi luar biasa baik dari sisi sumber daya alam maupun keberagaman budaya. Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila terdapat stabilitas politik, kebijakan yang adil, serta kerjasama regional yang kuat. Dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Afrika Tengah dapat berkembang menjadi kawasan yang sejahtera dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi global. Demikian pembahasan mengenai geografi regional negara berkembang di Afrika Tengah. Semoga melalui pembelajaran ini kita dapat memahami bahwa kekayaan alam yang besar tidak selalu menjamin kemakmuran,
jika tidak disertai tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkeadilan.